Kalau perlu jajal saat ini, nanti ini pulang kita pengajian jajal, ambil mobil. Kalau nggak punya ambil mobil siapa? Kalau emang ada duit jangan bawa tuh duit. Kalau emang ada kartu tol jangan ada kartu tol yang dibawa. Jajal, tes tauhid buat dijajal, iman buat dijajal. Ambil tuh mobil, kuncinya start, kemudian cari tol di mana masuk. Gak usah bawa duit, bawa Allah saja. Insya Allah Pak macet. Abis lu diem aja kan di pintu, akhirnya yang belakang turun. Kenapa ya Pak? Iya begitu dah. Begitu gimana? Iya begitu. Nggak punya duit? Iya begitu. Gue bayarin dah. Payah lu masuk tol nggak bawa duit. Buka portal. Makasih ya Pak, lagi jajal tauhid. Ya, karena Anda melakukan pertaruhan yang tidak diridhoi sama Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi ya jelas Yusuf Mansur itu mengajarkan ilmu sesat di sana gitu, bukan mengajarkan ilmu tauhid. Jadi bungkusnya itu ilmu sedekah. Tapi yang dia ceritakan itu adalah penyesatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Fibri. Ya teman-teman, kita lanjut lagi dengan yang telah saya katakan dulu, bahwasanya saya akan ngebahas lagi tentang pernyataan Yusuf Mansur yang berkaitan dengan akidah, dimana dia berbicara soal sedekah itu ya berbicara soal akidah katanya. Nah, saya akan memberikan contoh lagi. Ini yang video ini sebenarnya baru di-upload di video short saya belum lama ya. Tapi teman-teman bisa telaah apakah ini mengajarkan akidah atau menyesatkan akidah. Karena berbeda sekali antara keyakinan terhadap ketuhanan atau terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip orang yang mempertaruhkan diri gitu loh. Nah, teman-teman kita lihat dulu videonya agar teman-teman tahu ini sesuai nggak dengan ajaran akidah yang sebenarnya gitu. Ya teman-teman, kita lihat videonya, check it out. Salah. Yang punya tol siapa emang? Jasa Marga? Bukan, Allah. Yang punya tol itu Allah. Maka kita masuk masjid, kita bilang sama Allah, ya Allah, di mana aja tol kita naik, di mana aja tol kami lalui, kami naik, jangan sampai kami bayar. Asik gak? Jangan sampai kami bayar. Udah begitu aja udah, insya Allah. Dia bingung. Bagaimana? Masa iya itu portalnya kebuka? Gitu kan ya? Jajal aja. Jajal aja. Udah jajal aja. Masuk aja. Kalau perlu jajal saat ini, nanti ini pulang kita pengajian jajal. Ambil mobil. Kalau nggak punya ambil mobil siapa? Kalau emang ada duit jangan bawa tuh duit. Kalau emang ada kartu tol jangan ada kartu tol yang dibawa. Jajal, tes tauhid buat dijajal, iman buat dijajal. Ambil tuh mobil, kuncinya start, kemudian cari tol di mana masuk. Gak usah bawa duit, bawa Allah saja. Insya Allah Pak macet. Abis lu diem aja kan di pintu, akhirnya yang belakang turun. Kenapa ya Pak? Iya begitu dah. Begitu gimana? Iya begitu. Nggak punya duit? Iya begitu. Gue bayarin dah. Payah lu masuk tol nggak bawa duit. Buka portal. Makasih ya Pak, lagi jajal tauhid. Pusing amat urusan hidup mah Pak. Ente nggak pusing, ente pusing. Naik mah naik aja. Lah rugi amat kita. Rugi amat jadi ikut puyeng. Jangan ikut puyeng sama dunia mah. Dunia mah digenggamannya Allah. Ada apa-apa lapor dah. Istri ngadep, bang, nggak makan nih kita. Tanya beri, emang kenapa nggak makan? Lah duit nggak ada. Lah, Tuhan lu siapa? Ya Tuhan saya si Allah, tapi laki gue lo. Tuhan gue ya Allah bang, Tuhan saya ya Allah, tapi kan laki saya abang. Mikir dong. Lah
Nahnu awliyaukum, kata Allah. Aku yang mikir. Sama. Lah biar aja Allah yang mikir. Terus tugas kita gimana? Siap. Berapa duit lo mau? Kita. Ya, kalau ada cepet dulu lah. Beres sudah, angkat tangan lo. Maksudnya bang, angkat tangan lo. Gua habis ngaji tadi. Kata si Ustadz tinggal ngangkat tangan doang. Wah, elah ada aja. Tinggal ngangkat tangan. Lu coba dulu aja, lu angkat tangan coba. Si istri angkat tangan. Terus kita sebagai suami pimpin tuh istri. Kita ikut angkat tangan. Ya Allah, saya kirim istri saya ke pasar. Tungguin di pasar. Cakep tuh doa. Hah? Bisa nggak doa begitu tuh? Ya Allah, istri saya kirim ke pasar untuk ngambil belanjaan. Tolong tungguin ya Allah. Bayarin. Amin. Si bini nggak amin dia. Dia bingung mau ngamin. Ini gimana ceritanya sih? Hah? Masa iya segampang itu? Tuh nggak percaya sih. Dikasih yang gampang nggak percaya. Amin. Jadi gimana bang? Gimana lu jalan sana? Gue udah bilang sama Allah. Ya tapi ya elah, namanya gue iman ya. Hah? Di sono Allah udah nungguin. Kata Allah apa? Nahnu aulia hukum. Kami yang bayar. Beres sudah. Walakum, buat kalian semua apa? Yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan, yang kalian inginkan, kami yang sediakan. Masa iya kita nggak percaya? Tertulis lagi. Si istri jalan ke pasar. Iya benar. Si Mansur nih ceramahnya. Tapi di perjalanan si istri membenarkan, iya, kan setiap malam mau tidur kita baca tuh ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah, betul tidak? Bahkan bukan cuma pasar sama isi-isinya, tapi langit dan bumi sama isi-isinya. Letibang pasar sama isi-isinya. Dan kita kan bukan orang gila, pengen semua isi pasar. Enggak. Cuman buat bikin sayur sop aja. Hah? Kecil amat yang kita minta ya. Iya bener nih. Si Ustadz bener. Laki gue juga bener. Bismillah dah. Kali-kali nih pagi-pagi jadi orang gila nih. Datang ke pasar bawa Allah. Wih keren bos. Masuk tol bawa Allah. Nganter anak ke sekolah bawa Allah. Itu teman-teman di videonya. Nah kan jelas di sana. Kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya ketika dia setelah, intinya gini, nah setelah kalian sedekah sekarang, kalian pergilah minjem mobil orang lah, atau misalkan pakai mobil sendirilah, atau ngambil mobil siapa aja lah kayak gitu lah. Anda bertaruh dengan apa ya, keadaan yang akan terjadi. Misalkan Anda paksa untuk masuk ke tol, yang masuk ke tol nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, nggak bawakan kartu e-tol bahkan gitu. Terus nanti coba lihat itu setelah Anda sedekah dihabiskan uangnya kan, uangnya dihabiskan di sana, di saat pengajian itu disedekahkan di sana. Nah nanti akan ada keajaiban, dan itu adalah ilmu tauhid. Itu bukan ilmu tauhid teman-teman. Nah teman-teman perlu saya ketahui. Nah saya ini benar-benar fakta ya. Saya itu pernah tidak sengaja masuk e-tol, masuk ke pintu tol itu, di mana pintu tolnya itu memang bayar dulu gitu. Kan ada yang bayar setelah sampai, ada yang bayar dulu. Misalkan kayak Cipularang itu nanti bayarnya di belakang. Nah ini ada yang bayar dulu karena saya di kota. Masuk di tol dalam kota. Tol dalam kota itu sebelum masuk bayar dulu. Nah kebetulan saya itu habis ngetap pembayaran parkiran di suatu mall yang cukup besar itu, dan itu menguras apa ya, isi dari e-tol itu loh. Nah sehingga pada saat saya mau ngetap itu kurang
nilainya, sehingga saya nggak bisa masuk. Nah, itu nggak ada toleransi sama sekali. Anda itu nggak diperbolehkan juga Anda itu dibayarin pakai orang lain dan pakai kartu orang lain, nggak bisa. Karena nanti Anda harus keluar dengan kartu yang itu juga. Jadi, ya kalau ngomong ya ngawur sebenarnya gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan omongan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwasanya itu adalah ilmu tauhid. Nggak ada sama sekali kaitannya dengan ilmu tauhid. Karena apa? Orang yang percaya dengan Allah itu tidak melakukan peruntungan. Artinya peruntungan itu artinya seperti tidak melakukan perjudian terhadap nasibnya diri sendiri gitu. Misalkan Anda berjudi dengan uang, itu kan peruntungan. Sama seperti ini. Ketika Anda masuk memaksakan diri ke misalkan nggak bawa uang apa karena uangnya sudah disedekahkan semua sama zaman itu ke sana ya. Terus Anda maksa pakai mobil orang atau ngambil mobil orang sembarangan, nanti maksa mau masuk tol dan nanti berharap ada yang bayarin, itu adalah pertaruhan. Itu sama saja Anda melakukan perjudian, dan perjudian atas nama Allah itu sifatnya ya sangat dosa besar menurut saya gitu ya. Karena judi juga termasuk dosa besar. Artinya dosa besar itu ya karena Anda melakukan pertaruhan yang tidak diridhoi sama Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi ya jelas Yusuf Mansur itu mengajarkan ilmu sesat di sana gitu, bukan mengajarkan ilmu tauhid. Jadi bungkusnya itu ilmu sedekah, tapi yang dia ceritakan itu adalah penyesatan itu. Intinya bukan itu deh. Dari setiap perjalanan yang dia ceritakan itu, dari dakwah-dakwah itu, intinya adalah kalian itu harus sedekah dan habiskan uangnya di situ gitu. Silakan Anda buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia menceritakan bahwasanya ini tentang ini ya ilmu tentang tauhid, ya bukan, karena jelas itu bukan ilmu tauhid gitu ya teman. Itu penyesatan. Semoga teman-teman bisa menyimpulkan yang benar gitu dengan cara berpikir yang sehat gitu. Nah, saya masih bisa buktikan yang lain lagi dengan video-video selanjutnya, sehingga teman-teman bisa lebih fair gitu, lebih terbuka, atau misalkan lebih menilai sesuatu lebih dengan ilmu yang baik gitu. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.